Hai guys, senang boleh kembali berjumpa di dalam Youth for Christ hari ini bersama saya Pendeta Nela Simamora yang melayani di GKI Kebon Agung Malang. Renungan kita pada hari ini berjudul Berbahagialah Orang yang Diampuni. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau boleh menyertai kehidupan kami. Saat ini kami hendak menyediakan diri untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami bersedia bukan hanya mendengarkan, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Mazmur pasal 32. Kita akan membaca ayat yang menjadi dasar dari Mazmur pasal 32 ayat 1 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Rekan-rekan, sebuah novel Crime and Punishment menceritakan sebuah cerita kisah tentang seorang mahasiswa miskin yang pernah membunuh seorang rentenir tua, dan setelah pembunuhan tersebut ternyata dia dihantui oleh rasa bersalah yang sangat mendalam. Dia mencoba untuk menyangkali perbuatannya, mencoba untuk membenarkan tindakannya, tetapi ternyata meskipun dia berusaha mencoba untuk tenang, pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh pelanggarannya tersebut. Ada begitu banyak bayangan-bayangan darah, bahkan suara langkah kakinya sendiri. Semakin dia menyembunyikan kebenaran tersebut, semakin besar rasa bersalah menghancurkan dirinya. Setiap pertanyaan dari polisi ataupun teman, rasanya seperti sebuah ancaman. Dia pun menjauhkan diri dari orang-orang yang peduli padanya, bahkan dia sering mengalami demam dan delusi. Rekan-rekan, pemazmur mengalami pergolakan batin yang berat akibat dosa yang dilakukannya. Dia menyadari bahwa dosanya itu membuatnya sangat tertekan. Tidak ada cara lain untuk membebaskan dirinya dari tekanan yang berat itu selain mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan. Dengan demikianlah, ia bisa kembali menemukan kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Yud, kita pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun, apakah kita berani mengakuinya? Atau justru kita menyangkalinya dan bahkan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain? Mungkin kita bisa menyembunyikan dosa atau kesalahan kita, tetapi itu hanya akan membebani diri kita. Akibatnya, kita bisa menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain. Karena itu marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita menerima pengampunannya dan bersukacita kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang bersedia untuk mengampuni setiap kami, yang bersedia untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus jujur di hadapan Tuhan, supaya kami tidak terikat oleh belenggu dosa. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Allah, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekian rekan-rekan renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya ada banyak orang yang merasa terberkati. Tuhan memberkati kita.